Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya berada di teras rumah ya. Ini berada di bagian depan dan menghadap ke arah barat. Dan di Wonosobo saat ini sudah mulai musim hujan ya. Jadi keadaan tanaman-tanaman hias, daun-daunnya itu terlihat segar sekali dan nampak bersih ya pastinya pada bagian daun-daunnya, dikarenakan kondisi air hujannya, hawanya yang sudah dingin ya. Jadi daun-daunnya itu tampak indah banget. Dan untuk menata tanaman hiasnya di sini di bagian depan ini ya, di teras ini saya taruh tanaman-tanaman hias aglonema, di mana di situ ada Chiang Mai di bagian sisi atas, kemudian juga ada kocin, juga di bagian bawahnya di situ ada beberapa jenis tanaman hias aglonema. Dan di sisi terasnya di situ ada sekitar 13 pot tanaman hias aglonema Snow White, juga ada Big Croy, juga ada Bipapa, dan di bagian ujung sana di situ ada Kadaka sama Lipstick, juga ada tanaman hias aglonema Big Croy. Dan di ujung sana di situ saya liarkan ya untuk menanam tanaman hias. Dan di sini saya menggunakan rak dari kayu, saya manfaatkan untuk menata tanaman hias ini agar keadaannya itu lebih terlihat rapi ya, terlihat lebih rapi. Dan di sini saya untuk menatanya juga sebenarnya simpel banget, hanya menserasikan saja untuk jenis-jenis tanaman hiasnya. Dan kemudian ini di bagian sisi terasnya ya. Di bagian sisi terasnya kebetulan ini bentuknya itu letter U ya, dan itu persis pintunya itu berada di tengah. Jadi di sebelah kanan dan juga sebelah kiri saya taruh beberapa tanaman hias ya. Dan terasnya ini tidak luas ya, panjang itu 3 meter, kemudian lebarnya itu sekitar 180 cm. Namun karena memang kecintaan saya terhadap tanaman hias dan tidak bisa lepas ya, ketika saya berada di teras itu tidak melihat tanaman hias itu sepertinya tidak enak saja pandangan mata ini. Jadi bagaimana cara saya menata tanaman hiasnya agar pada bagian kanan juga kiri ini tetap ada tanaman hias dan tanpa mengganggu juga aktivitas keluar masuk rumah. Di bagian sebelah sini saya menggunakan, ada dari kursi bekas itu di bawah, kemudian ada papan kayu juga, kemudian juga ada istilahnya itu jengkok ya. Saya manfaatkan untuk menaruh tanaman hias agar terlihat serasi saja. Dan kemudian di sebelah sini ini saya kasih tanaman hias, ada aglonema Snow White. Di sini ada sekitar 13 pot ya. 13 pot. Dan karena kebetulan juga ini baru saja hujan, jadi saya sekalian membersihkan di bagian sisi terasnya agar lebih indah lagi ya tanaman-tanaman hiasnya. Namun sebelum saya mulai mereview tanaman-tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, saya bakalan membahas dulu tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Dan di sana juga saya kasih pupuk mutiara biru ya. Tanaman-tanaman hias aglonema yang berada di sini ini semuanya aglonema Big Croy. Aglonema Big Croy, dan di sini saya juga kasih ada mutiara biru ya, mutiara biru. Namun hati-hati ketika kasih pupuk mutiara biru ini, alangkah baiknya ketika kasih pupuk mutiara biru itu jangan sampai menempel pada bagian batangnya ya, karena ini bisa merusak sekali pada bagian batang tanaman tersebut. Meskipun ditaruh pada sekitar seperti ini setidaknya memberikan nutrisi baru dan mengemburkan tanahnya juga ya. Ini sangat aman sekali dan baik banget. Nah, saya menaruh bubuk mutiara biru ini sekitar 4 hingga 6 bulan ya. 4 hingga 6 bulan sekali, ataupun melihat kondisi dari keadaan media itu sudah terlihat tidak bagus, itu baru saya kasih. Dan di sini keadaan ketika saya liarkan seperti ini benar-benar terlihat subur-subur banget, karena yang pastinya sangat leluasa ya untuk mendapatkan nutrisinya juga. Akarnya mau kemana, ini juga sudah mulai memunculkan tunas-tunas baru.
yang pastinya nantinya ketika sudah mulai subur, benar-benar subur, sudah beranak pinak, ini pasti akan menjadi pemandangan yang sangat indah sekali. Nah, kemudian di bagian sini ini juga saya liarkan. Di bagian atas di sini saya taruh kadaka. Kemudian di bagian bawahnya di sini saya taruh lipstick. Dan memang terlihat sangat indah sekali ketika tanaman-tanaman hias itu diliarkan. Kalau saya melihatnya seperti itu, ketika tanaman hias itu berada di pot, maka pergerakan ataupun menjalarnya akar itu akan terbatas ya. Namun ketika diliarkan, benar-benar diliarkan, tanaman tersebut itu akan bebas banget dan menjadi tumbuh dengan subur. Dan itu juga merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang berada di belakang rumah sana ya. Itu juga ada beberapa jenisnya. Namun saya bakalan membahas tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, dan bagaimana cara saya menatanya. Nah, di bagian terasnya, karena saya memang tidak ingin mengosongkan sebuah tempat agar sebelah manapun bisa terlihat tanaman hias. Untuk menutup pada bagian sisi kayu ini ya, kaki-kaki kayu ini saya taruh juga ada 3 pot tanaman hias Aglonema biglois, yang setidaknya ketika dilihat ya, dipandang dari sebelah sini, ini juga indah ya. Ketika saya tidak menaruh tanaman-tanaman hias tersebut, Aglonema biglois tersebut, itu akan terlihat buruk sekali. Namun ketika setidaknya saya kasih tanaman hias apapun yang berada di situ, itu akan menutupi pada bagian bawah rak ya. Jadi ini menjadi indah sekali. Dan kebetulan juga saya memang suka mengkombinasikan ataupun menserasikan ya, untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya. Jadi indah banget. Dan di sini untuk melakukan penyiraman tanaman hias ketika sudah rimbun seperti ini, saya rutin sekali untuk melakukan penyiraman itu 1 hari sekali. Ini rutin banget. Dan kemudian bagaimana agar daunnya seperti ini ya, bagus-bagus tidak dimakan ulat, saya menggunakan produk Bestindo yang saya gunakan 1 bulan sekali dengan ukuran 1 sendok makan, dengan ukuran airnya itu 2 liter. Dan di bagian sini ini Aglonema biglois ya, Aglonema biglois cukup cantik menurut saya, cukup cantik dan cukup indah. Dan di bagian depannya ini ada beberapa daun yang gosong, karena kemarin ini saya taruh di sebelah selatan rumah ya, lagi panas-panasnya. Kemudian saya segera pindahkan ke bagian sisi terasnya. Ya, ini juga keadaannya sudah mulai membaik. Dan kalau masalah soal media tanam ya, media tanam yang saya gunakan di sini, saya menggunakan media tanam tanah dengan kristal ataupun sekam dari ayam broiler dengan perbandingan 1:1. Ini juga ada Golden Panama, ini sudah beranak ya, ini sudah saatnya akan saya pangkas. Kemudian juga ada ini ya, ada heng-heng. Kemudian juga ada grasping. Ini graspingnya udah mempunyai anakan beberapa, sudah saya pernah pisah, dan ini sudah memunculkan 1 lagi. Dan ini juga alangkah baiknya akan mulai saya pangkas ya. Dan di sini juga untuk ininya, untuk Gatot kacanya sama yang ini lipstiknya, ini juga saya grouping seperti ini. Ini juga sudah banyak banget anakannya. Jadi cukup indah ya. Ada kocin, kemudian juga ada dut anjamani. Di bagian sisi atasnya di situ ada ruby Chiang Mai. Dan di bagian terasnya juga saya lupa ya tadi ya. Di bagian sisi atasnya di situ juga ada tanaman sirih. Ada sirih manjula, kemudian juga ada marble, juga ada sirih gading. Dan demikian
bagaimana cara saya menata tanaman hias, bagaimana cara saya memanfaatkan sebuah teras yang sempit ya, namun bisa memuat banyak tanaman hias, dan penggunaan media tanamnya, kemudian bagaimana perawatan lainnya ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.